para pemirsa Suyanto.id. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, bahagia dan sejahtera. Ketemu lagi dengan channel edukasi, channel pendidikan Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Pengetahuan dalam apa saja kita bisa belajar di sini. Nah, dukung kami dengan cara klik subscribe supaya channel ini berada pada halaman penting di sistemnya YouTube sehingga banyak bisa diakses oleh para netizen, para siswa, mahasiswa, dan orang tua. Nah, kali ini kita akan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana menjustifikasi kesehatan gigi melalui foto ronsen. Dan tentu saja ini nggak bisa kita lakukan sendiri, harus ada ahlinya, yaitu dokter gigi yang ahli. Dan kita bersama dokter gigi ahli Bapak Profesor Dr. Gigi Sudibyo, ahli perio konsultan. Beliau adalah owner dari Dental Center di Jalan Solo, Jalan Urip Sumoharjo 103 di Yogyakarta. Nah, berada di episode ke-9. Kita sama dulu narasumber yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Royanto. Sehat, Prof. Sehat, alhamdulillah. Nah, kita mempunyai masalah gigi itu kalau sudah tua, kalau masih muda orang biasanya nggak sadar bahwa gigi itu perlu dirawat. Kalau sudah tua, ini kalau gigi sudah banyak yang bolong, tanggal, dan anatominya berubah, sungguh pola makannya harus juga berubah. Karena kerja gigi juga sudah tidak teratur lagi dan tidak nyaman ketika kita makan sembarangan. Terutama barang-barang yang tidak soft sehingga masuk ke sela-sela gigi. Gimana, Dok, untuk melihat bahwa gigi sehat atau tidak melalui foto image dari ronsen? Gimana, Dok? Terima kasih, Prof. Yanto. Selamat pagi. Jadi gigi itu karena jaringan keras supaya kelihatan detailnya, elemen-elemennya dalam gigi itu diperlukan alat bantu alat bantu diagnosa namanya ronsen foto. Ronsen foto itu bisa melihat seluruh permukaan gigi, baik yang ada di dalam gigi maupun yang dalam tulang, itu akan sambungannya, hubungannya akan kelihatan jelas bagaimana gigi itu ada, bagaimana itu gigi lubang dan sebagainya, karies dan sebagainya itu kelihatan. Ini di mana sela-sela gigi kelihatan, jarak perlekatannya kelihatan dan sebagainya, nandanya ada gigi itu sehat atau tidak. Masih, Prof. Yanto. Oh, oke. Jadi dari image itu, gigi yang sehat itu bisa dilihat, Prof, ya, tentang bagaimana sejak dari mahkotanya, lehernya, akarnya, dan juga bagaimana susunannya dari satu dengan yang lain sehingga membentuk ekologi sistem lingkungan mulut dengan gigi di dalamnya itu. Gimana, Prof? Ini cara memeliharanya atau cara mempertahankan gigi-gigi yang sudah klek-klek, sudah akan putus misalnya ketika kita tua. Gimana? Gini, kita Prof. Yanto, ini alat diagnosa namanya ronsen foto itu kita berikan diambil pada pasien yang datang di klinik. Itu ronsen foto tidak di sembarang tempat, biasanya di laboratorium, yaitu laboratorium. Karena ini sebetulnya ronsen foto itu kalau bisa diambil pada tempat yang sudah disiapkan dengan pelindung sinar ronsennya, itu harus dijaga, jangan sampai pasien itu terkena sinar radioaktifnya itu. Jadi begini, jadi kalau kita ronsen itu ronsennya itu dengan ronsen foto itu akan kelihatan seluruh gigi yang ada di dalam rongga mulut. Nah, ini tulangnya juga tulang yang ditempati gigi kelihatan, sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas sekali. Ini giginya sudah masih baik atau giginya sudah ada karies, ada dan sebagainya, itu kelihatan. Nah, gimana? Seperti apa, Prof? Bisa nggak di-sharing dengan para pemirsa mengenai foto ronsen? Ini ada ronsen foto, maaf ini tidak diberi nama karena ini ronsen foto itu namanya anonim.
Itu nanti kalau nanti tidak marah-marah, yang ini tidak boleh, etiknya tidak boleh kita melihatkan nama-nama pasien yang ada di ronsen foto ini. Maka kita anonimkan. Ya, ini gambar foto yang kita tampil ini dengan zoom ini kelihatan gigi itu sebenarnya kalau kita lihat seluruh gigi itu rahang atas dan rahang bawah. Rahang atas ada 16 komplitnya ya. Rahang ada 16 gigi, ini kurang 16 ini yang atas ini, yang bawah juga 16 sebenarnya itu. Jadi totalnya ada 32 gigi. Ini yang normal. Tapi biasanya gigi yang nomor 8 paling belakang itu yang tumbuhnya terakhir itu, ini yang atas itu ini utuh yang atas. Ini yang kiri ini yang sebelah kanan itu utuh, yang sebelah kiri itu cuma 2, ini 3, ini 2. Ini molar, namanya molar 3, molar gigi gigi Graham, Graham 3 itu ini normal penuh, yang kiri itu hilang 1, mungkin dicabut ya, Anda tahu ini. Ini hilang 1. Ini atau biasanya ada yang dicabut, ada yang tidak tumbuh, itu bisa. Yang bawah normal, yang yang right ini sudah, ini juga cuman hilang 1. Ini gambar-gambar hitam-hitam itu ya kita sebagai dokter gigi, saya membaca ronsen foto gigi itu di sini. Ada yang kelihatan putih, ada yang kelihatan gigi itu tidak gandeng ya, tidak saling melekat pada satu dengan yang lain itu, tapi gigi itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi gigi belakang juga begitu, gigi depan juga begitu, tetapi ini pada ronsen foto ini kelihatan sekali itu gigi itu sekarang kita baca dengan rahang atas dulu. Rahang atas itu kurang 1 giginya. Tetapi di rahang atas ini dan right itu ada gambaran putih pada saluran akar ini crown, kemudian ini akar yang ini yang nomor ini taring, ini gigi depan, ini gigi, ini ada namanya, ada gambaran putih seperti apa namanya, seperti pen itu namanya itu step pada gigi itu pernah dirawat oleh dokter gigi, ini pernah dirawat, belakangnya itu putih, itu ada jendelan putih ini putih ini namanya, ini pernah ditempel ini. Tembelan itu ada 2 macam, tembelan yang berwarna dan ada tembelan yang tidak berwarna. Kalau dulu ya, zaman dulu saya masih dokter gigi muda dulu, masih lanjang dulu, itu biasanya pada zaman dulu tambalannya itu dari logam, yaitu amalgam. Tapi sekarang itu adalah sewarna, jadi ada clay cure ya, biasanya itu tambalannya tidak kelihatan dari luar, tapi ronsen fotonya tetap kelihatan. Jadi ini kalau kita baca, ini gigi rahang atas, ini ada step ini yang terang, ini di belakangnya lubang karies, langsung normal. Ini nanti ini ada lubang lagi. Nah, ini yang sebelah ini, yang left ini ada gigi yang ini ya, Prof. Yanto kelihatan ya. Ini gigi itu sebagian seperti bendera ya. Ini yang satu ada agak gelap, yang satu putih sekali nih. Tapi bendera terbalik ya. Ini nanti gigi itu sebagian kita ditempel, ini pernah ditempel. Nah, kalau ditempel sewarna itu walaupun ronsen fotonya kelihatan. Nah, langsung yang ini kita lihat pada rahang bawah. Rahang bawah itu pada gigi ini yang nomor 2, nomor Graham kecil nomor 1, P, premolar. Ini kaninnya si taring. Ini yang right, left ya. Ini kelihatan sekali gigi itu. Ini ada gambaran yang di bawahnya itu hitam, Pak. Hitam. Itu hitam, langsung ini hitam itu nanti itu di bawahnya berarti ada infeksi nih. Hitam itu berarti infeksi. Infeksi itu kalau ini didiamkan, kalau itu didiamkan, maka yang infeksi itu akan mengganggu, infeksi itu berkembang biak di daerah rahang itu, rahang bawah. Nah, ini kalau bisa, kalau ini patah atau mungkin yang kiri atau kanan itu patah, ini bisa menyebabkan sisa akar tertinggal dalam tulang rahang. Itu sebaiknya jangan sampai menjadi vokal infeksi. Kalau vokal infeksi, gigi yang vokal infeksi itu bisa menyebabkan infeksi yang nanti bisa menular kemana saja, ini
didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Namanya lewat pembuluh darah dan sebagainya. Jadi ini hati-hati kalau bisa sisa akar yang menyebabkan infeksi itu diambil. Kalau ini yang oglek-oglek tadi, Prof. Yanto, gigi Ya. yang oglek-oglek tadi, ini biasanya daerah lehernya itu luka atau mungkin kena sikat gigi sehingga ada garis luka yang seperti garis itu langsung di lehernya. Nah ini kalau ini nanti gigi itu kan keras tapi getas, kalau bahasa Jawanya itu gampang patah. Jadi kalau ini nanti kena makan itu kan musuh gigi bawah dan gigi rahang atas dan gigi bawah itu setiap hari itu bertempur nih. Dia makan nasi, kacang, suatu saat meleset dan ini kena benturan ini bisa trauma. Traumanya itu daerah-daerah rentan, daerah leher gitu bisa patah, Prof. Yanto. Ya. Jadi ini kalau makan ya hati-hati mengunyahnya berapa kali itu, yang banyak kali itu mengunyah, tapi jangan langsung pas adanya ada batu kecil langsung kena di antara gigi yang atas, crown yang rang atas, rang bawah kena di sela-selanya ada biang keras, ini nanti terjadi tadi tekanannya itu mengena pada permukaan gigi dan kena leher gigi, kena yang rentan itu akan jadi patah nanti. Oh ya. Nah, Prof, dan molar Molar, molar. Graham yang terakhir itu kan saya pernah baca itu merupakan bad tooth. Backstooth ya. Dicabut saja karena kan sulit dijangkau oleh sikat gigi, sehingga kalau nggak segera dicabut, kalau misalkan karies itu mungkin menyulitkan bagi yang punya. Apa teori itu betul atau sesat itu? Begini Prof. Yanto, ini Allah itu maha agung sebetulnya itu. Gigi itu memang lahan yang kalau bahasa naman pohon itu ruang lahannya itu cuma terbatas ya. Gigi itu tumbuhnya itu urut. Ya guru, dari pertama kali ini ada dua macam gigi, itu ada gigi dewasa dan gigi anak-anak. Sakat gigi dewasa anak-anak itu cuman nanti ketanggal semua pada 6 tahun. Tapi setelah mulai 6 tahun gigi gigi seri depan bawah itu tumbuh dulu, ditoto dari depan, ditumbuh 6 tahun, 6,5 tahun, langsung sampai ke belakang ini urut ini. Jadi pas SD sekolah dasar kita gigi gigi depan bawah tumbuh. Itu kalau bahasa kambing yang disembelih itu ini poel itu loh, Pak. Ya. Poel. Ya, itu gigi diganti, maksudnya gigi diganti. Artinya gigi anak-anak diganti gigi dewasa. Langsung ini akhirnya gigi itu ditumbuh dari depan ke belakang. Ini tidak urut tapi memang ada jadwalnya. Kalau kita sebagai mahasiswa dokter gigi dihafalkan itu, ini giginya tumbuh kapan bulan berapa itu dihafalkan. Langsung di tengah-tengah itu yang paling belakang, ini yang pertanyaan belakang, itu tumbuhnya itu kira-kira sudah, ini berhentinya kira-kira 6 tahun itu sudah 12 tahun ya. 12 tahun gigi molar 2 itu sudah tumbuh ini. Yang belakangnya yang backstooth tadi itu belum tumbuh biasanya. Bisa 18 tahun, bisa 20 tahun, bisa sudah tua, sudah baru tumbuh dan sebagainya. Ini biasanya tempatnya habis. Nah, tempat habis ini biasanya langsung ini tempat yang habis itu nanti giginya jadi miring. Gigi crownnya saja yang keluar, tapi akarnya tertinggal di sebelah dalam sehingga itu posisinya tidak tegak lurus, sehingga ini jadi miring. Nah, ini backstooth namanya. Ya. Oh, nah kenapa gigi di ronsen itu seperti ada pergerakan ya, sehingga posisinya itu miring-miring, selengkerah-selengkerah, nggak teratur, itu akibat dari gigi sebelah tertentu itu copot sehingga ruangnya ada, terus giginya melakukan pergerakan. Apa itu terjadi? Ini contohnya yang ini maksudnya. Jadi ini gigi yang atas, yang left ini gigi itu kan ada ruang yang tidak ada giginya ini. Ini pernah dicabut. Kalau ketemu pasiennya mestinya tanya, "Pak, ini kapan nyabutnya itu?" "Oh, zaman saya SMA," gitu. Nah, dicabut langsung ini akan ada ruangan khusus. Nah, ruangannya itu renggang, kalau bahasanya renggang.
Nah, ini gigi itu gigi belakang dan sebagainya itu kan langsung bisa posisinya geser miring. Nah, ini tidak miring, mengapa kok tidak miring gigi ini? Tidak ada ruangan tetap karena ini dikunci oleh gigi bawahnya, antagonisnya. Gigi saling gatok atas bawah itu ini terkunci nih, tidak bisa geser ke depan karena terkunci gigi bawah. Partnernya itu kalau sudah gigit kan jadi kontak terkunci, Pak, tidak bisa. Tapi kalau ini tidak terkunci ini jadi bisa miring-miring ke depan itu, Pak. Oh ya ya ya. Ya, Makanya yang depan cenderung berserakan karena partnernya itu tidak bisa menghabituasi, membiasakan untuk tidak berbicara. salaman kalau tidak kontak, tidak kontak. Ya, ini kan gigi itu kan setiap hari saling ini saling makan tuh saling gadok atas bawah itu oklusi kalau bahasa Jawanya oklusi. Jadi gadok sama gadok itu jadi ini terkunci. Jadi kalau seandainya itu roto miring ke depan kembali lagi nanti. Oh Gigi itu ya. bergerak. Oh ya, makanya dilatih kan itu Iya, seperti iya. tumbuh untuk tutup gitu loh. Jadinya Iya, dan jadi kalau bisa makan itu jangan sebelah kiri terus atau sebelah kanan terus. Kalau bisa makan itu gantian sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi ini namanya bagi rata kekuatannya. ya, dan supaya terjadi self cleaning merata itu saya kira. Iya, iya, itu sebelah ini supaya tekanan pengunyahan itu rata. Dan itu sebetulnya ada gunanya ya pengunyahan yang tidak kanan kiri itu bareng, tidak sepihak saja. Itu cuma self cleansing. Self cleansing itu jadi kalau makan tuh tidak untuk makan gigi itu kotor sebenarnya itu. Tapi Hmm. kalau untuk makan justru bersih karena ini langsung saling gesek menggesek itu. Jadi Oh, ada makanan, terutama makanan yang berserat, ya. oke. Dan pertanyaan terakhir, Prof. Mengapa gigi itu anatominya berubah ketika orang tua? Dulu kan masih muda, gigi itu nggak renggang-renggang seperti itu akarnya itu. Apa karena gigi itu semakin tua itu modot menjadi panjang sehingga membuat rongga di antara gigi satu dengan gigi yang lain. Sehingga kalau makan itu rentan untuk dimasuki makanan di sela-sela itu. Kalau dalam bahasa Jawa selilit itu loh. Gimana, Dok? Ya, ini gigi itu sebetulnya kan sebuah gigi itu tertanam dalam rongga mulut dengan soketnya itu kan saku giginya. Itu banyak gini, Pak. Ini yang atas itu kan tidak ini tegak lurus, ini agak miring panjang ini mungkin aksis asnya ronsen foto yang agak biasanya miring itu kelihatan lebih panjang. Ini nanti gigi itu crown dan akarnya itu gigi itu kira-kira panjangnya ya 2,5 senti atau 3 senti ini crownnya berapa persen, berapa langsung leher, langsung akar. Ini perlu kita lihat gigi yang untuk mengunyah itu, gigi geraham itu biasanya akarnya lebih dari satu. Ya, gigi mengunyah itu ini 2, yang ini 3, ini 3 loh nih. Walaupun buntet itu 3 ini. Ini gigi rang atas itu akarnya 3 nih akarnya. Itu kalau gigi rang bawah cuma 2, tapi gigi depan dari taring sampai taring kiri sampai taring right dan left itu akarnya cuma satu semua, satu. Nah, tetapi lubangnya di dalam gigi itu bisa 2 tapi bisa 1. Kalau makanya ini namanya perawatan saraf gigi. Jadi ini kalau yang ditanyakan Prof Yanto tadi, kalau ini gigi sudah tumbuh makin tua itu kok modot ya, ini di antara sela-sela gigi selilitan itu wajar karena ini di sekitar gigi itu ada gusi. Gusi itu menutupi perbatasan crown dan akar gigi. Nah, lama-lama itu tulang itu jadi namanya resesi. Jadi ini resesi itu kerut loh, keriput itu kerut. Nah, langsung tulangnya mengecil, giginya menonjol sehingga giginya kelihatan langsung ngodot itu. Jadi kalau bahasanya gondrong kalau gigi depan. Giginya gondrong itu karena makanya gigi orang yang itu dulu saya melihat pada saat kecil itu gigi itu ada yang tegak lurus ke depan, yang depan itu tidak lurus tapi justru gigi depan itu malah justru akarnya masuk langsung bisa bisa kelihatan crownnya aja gigi depan. Jadi lucu tapi ini ya memang proses namanya proses tekanan itu gigi itu
ada yang kosong tumbuh gitu. Jadi ke depannya yang kosong melengit terus langsung giginya ke depan, tumbuhnya ke depan. Nah, Kalau ini pertanyaan tadi dok, rongga di antara gigi itu loh, kok terjadi ketika tumbuh? itu rongga itu terjadi karena permukaan keron gigi dan leher gigi itu beda tempatnya, beda besarnya, Pak. Jadi kalau ini nanti keronnya modot, langsung akar gigi lebih kecil, langsung nih nonjol, langsung terjadi permukaannya gandeng, tapi lehernya kosong, langsung jadi Oh, rongga. Iya itu. ya, 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 ya. Ya, ya itu akibat, sebetulnya persoalannya akibat dia modot itu tadi ya, bukan dia Ya makin namanya maturite itu tuaan itu muncul. Jadi tulangnya jadi resesi, atrofi, langsung gusinya resesi, gusinya mengerut, langsung terjadi hubungan tidak harmonis antara gigi dan tulang gigi. Di sini akan jadi ruang yang kosong di antara leher-leher gigi itu seluruhnya. Itu biasanya gitu. Hampir Oke, gitu. terima kasih Prof. Sudah banyak ilmu disampaikan. Tolong stop share dan kita bersyukur para pemirsa kita bisa diberi tausiah oleh Bapak Profesor Dr. Gigi Sudibyo. Dan inilah bagaimana kondisi gigi kita. Kalau dilihat dari foto ronsen tadi, intinya adalah memelihara gigi. Datang ke dokter gigi secara reguler itu sangat penting supaya perjalanan gigi itu menjadi baik, karena sunatullah gigi itu katanya tadi semakin lama ada maturity sehingga semakin menyembul dan meninggalkan ruang-ruang, dan ruang itu menjadi masalah ketika kita makan. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Terima kasih Prof Yanto. Selamat sehat, selamat pagi para pemirsa sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.